Halo semuanya, pada video kali ini gue mau sharing pengalaman gue memakai jasa Autospektor. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu ya, dan klik tombol like-nya. Sebagai pecinta otomotif, ada kalanya kita ingin membeli sebuah mobil bekas. Salah satu alasannya, karena harganya lebih murah. Apalagi untuk seekor mobil hobi yang akan jarang kita pakai. Mobil bekas adalah sebuah pilihan yang tepat, karena mobil-mobil baru juga terkadang modelnya gitu-gitu doang, terlihat membosankan. Jadi gue tuh suka iseng liatin website mobil bekas. Siapa tahu ada mobil-mobil antik, mobil rare. Apalagi kalau dapet yang mulus, lumayan juga buat menyalurkan hobi. Baru-baru ini, gue nemu nih salah satu mobil idaman gue. Untuk menghargai privacy seller, merek dan modelnya gue gak sebutin ya. Karena sampai saat video ini dibuat, mobilnya juga belum laku kejual. Mobilnya mobil sport 2 pintu, udah cukup berumur. Dari foto di website sih gak kelihatan mulus-mulus banget. Tapi ya masih oke lah, namanya juga udah berumur. Dari sini gue coba nih pakai jasanya Autospektor. Gue kontak sellernya, terus daftar juga Autospektor. Di sini gue nggak di endorse ya, lagian subscriber juga nggak ada. Siapa yang mau endorse? Jadi ini jujur pengalaman pribadi aja. Daftar Autospektor tuh gampang, tinggal ke websitenya aja, isi nama, nomor telepon, email, alamat, dan seterusnya. Setelah daftar, gak berapa lama gue dapet WA buat konfirmasi jadwal dan alamat pengecekan mobil. Gue kasih tuh kontak sellernya, nanti pihak Autospektor akan konfirmasi langsung ke pihak sellernya. Kalau mobilnya akan diinspeksi, memakan waktu sampai 1 jam. Setelah semua oke, gue dapet WA lagi. Total biayanya berapa dan transfernya kemana. Untuk gue kemarin harganya di Rp445.000. Karena lagi PPKM, gue gak ikut ada lokasi saat ada pengecekan, jadi gue nunggu kabar aja. Di hari pengecekan, sore-sorenya gue dapet WA dan telepon dari orang yang langsung ngecek mobilnya. Jelasin lah sama dia kondisinya, dikirimin juga foto-fotonya lewat WA. Orangnya sangat ramah. Besoknya baru gue dapet email untuk full reportnya. Nah, kayak gini nih hasil pengecekan dari jasa Autospektor ini. Ada nomor rangka, nomor mesin, odometer. Cuman yang kurang data servis terakhir nggak ada. Info dari orang lapangannya, ada gantungan servisnya di mobil. Baru 5 bulan yang lalu servis di bengkel resmi. Gue juga dapat fotonya dari WA. Gantungan servisnya ada tulisan kilometer berapa di servis dan alamat bengkel resminya di mana juga ada. Oh iya, untuk kepemilikan keberapa juga nggak ada, jadi ini tangan berapa kita nggak tahu. Dan untuk skor dari Autospektor ini mendapatkan skor C+. Tidak ada indikasi bekas tabrakan besar maupun bekas banjir. Oh iya, kalau skor C+, tidak dapat garansi dari Autospektor. Dokumen lengkap, hanya saja ditelepon sama orang lapangan, BPKB tidak diperlihatkan oleh seller. Tapi di sini dibilangnya oke. Jadi kita nggak tahu oke atau enggak sebenarnya karena BPKB tidak ditunjukkan oleh seller. Titik pengecekan cukup banyak, pastinya lebih teliti daripada kita lakukan pengecekan sendiri. Yang warna kuning itu infonya ada baret-baret. Shock breaker juga ada tanda kuningnya. Ini foto-fotonya saya sensor untuk menjaga privasi seller ya. Dari odometer, interior, bagasi, temperatur AC, dan bagian mesin. Ini juga dikasih foto-foto kekurangannya. Yang cukup parah ada di bagian kaki-kaki. Karena shock breakernya ada yang rembes dan juga ada yang robek. Dari laporan Autospektor, udah bisa gue lihat ini mobil bukan mobil simpenan. Owner sebelumnya kelihatannya bukan orang yang sayang mobil. Kelihatan dari kondisi shock. Ini sih kayaknya ada lubang juga hajar aja ya. Sampai di sini sih menurut gue masih layak beli. Trim interior, baret-baret bisa beli part aftermarket dari karbon. Baret-baret dan panel gap bisa gue bawa ke bengkel bodi langganan. Shock breaker juga ganti aja karena gue memang bakal ganti shock breaker dan juga bakal ganti velg. Nah, kekurangan Autospektor ada di sini. Mereka nggak ada pengecekan mengenai service record. Dari sini gue cari tahu service recordnya, gue kontak nih temen gue yang ada di bengkel resmi.
Dengan info nomor mesin dan nomor rangka yang ada, bisa dilihat service recordnya bagaimana. Oh ya, ini mobil udah berganti-ganti nomor polisi. Jadi kalau misalkan mau cek service recordnya di bengkel resmi, pakailah nomor rangka ataupun nomor mesin. Dari record terlihat mobil ini udah pindah-pindah kota berkali-kali. Tandanya mobil ini udah sering pindah kepemilikan. Dan dari tahun ke tahun servisnya juga nggak rutin, ada yang bolong-bolong. Yang bikin gua kaget, ternyata servis terakhir di bengkel resmi udah 2 tahun yang lalu. Wah, terus gantungan servis di mobil gimana? Kan katanya 5 bulan lalu baru servis. Ada alamatnya lagi dari bengkel resmi mana? Kok bisa ya? Kalian simpulkan sendiri aja ya, kenapa bisa begitu. Dari info-info yang gue punya, gue memutuskan untuk tidak membeli mobil ini. Soal fisik baret, syok rembes, syok robek, termasuk PR yang mudah. Tapi kalau kedepannya ada kerusakan di bagian mesin, itu yang mahal. Oke, jadi ini kesimpulan gue. Kalau mau beli mobil bekas, kalau bisa belinya di dealer yang udah terpercaya. Udah temenan atau udah langganan lama. Terus cek juga pakai jasa Autospektor. Atau langsung aja general check up di bengkel resmi. Karena kalau dibawa ke bengkel resmi, bisa langsung tahu service recordnya bagaimana, kondisinya bagaimana, terutama mesin dan kaki-kaki. Biasanya kalau di bengkel resmi bakal dikasih tahu bakal habis berapa sih untuk servis berikutnya. Apa aja yang perlu diganti. Dan yang terakhir, pakai feeling kalian. Kalau udah sering lihat mobil, masuk interior juga udah tahu mana yang mulus, mana yang enggak. Langsung kerasa bedanya. Mudah-mudahan dengan cara ini kalian bisa terhindar dari mobil-mobil bekas yang banyak PR-nya. Sip, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.